Halo Moxmania semuanya, Poco M3, siapa yang nggak tahu HP ini? Poco emang berhasil buat hype pasar smartphone saat ini, terutama di segmen entry level yang terbilang rival lainnya gemetar lah. Kayaknya sih saya nggak usah banyak bacot soal Poco, karena kalian udah tahu lah ya kalau mantan sub-brand dari Xiaomi ini selalu jadi perusak harga bagi para kompetitornya. Mulai dari performa, fitur-fiturnya, sampai harga yang sangat menggiurkan. Rasanya benar-benar bikin malas melirik merek lain kalau udah lihat produk-produk dari Poco ini. Nah, di video kali ini saya akan mengorek kenapa sih Poco M3 ini layak dibeli dan apa aja kekurangannya. Yuk, sebelum itu, bagi yang belum subscribe, tekan tombol merahnya di bawah tuh dan loncengnya juga ya. Oke? Pertama-tama untuk sisi positifnya kenapa layak untuk dibeli, ada di bagian desain dan build quality-nya. Dijamin kalian jarang melihat bodi belakang seperti Poco M3 ini pada HP lain. Bagaimana tidak, bagian bodi belakangnya menawarkan tampilan semacam terpisah gitu yang jadi ekstensi dari modul triple kameranya. Zaman sekarang kita terlalu sering melihat HP hadir dengan tampilan desain yang itu-itu aja, apalagi HP sekarang desainnya tuh kiblatnya ke Apple. Beda dengan zaman feature phone di mana semua produk ditampilkan secara unik. Tapi di Poco M3 ini percaya diri menolak untuk sama dengan produsen lain dan menunjukkan mereka tuh bisa membuat desain yang unik gini. Nah, dengan Poco M3 kalian pun bisa tampil beda dan percaya diri berkat desainnya yang keren abis. Bodi belakangnya terbuat dari material bahan plastik polikarbonat dan memiliki tekstur kulit sintetis atau biasa dibilang kulit jeruk. Tekstur inilah membuat tahan terhadap bekas sidik jari dan begitu nyaman digenggam. Dan karena ponsel ini mengusung side fingerprint, maka tidak terlihat sensor sidik jari di bagian bodi belakangnya, maka membuat tampilan bodi terlihat lebih bersih dan berestetika tinggi. Overall untuk desainnya ini sih saya bilang salah satu nilai jual tinggi di HP ini. Dan yang menjadi kelebihan kedua yaitu ada di layarnya. Poco M3 ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, ada resolusinya dengan mendukung 1080x2340 pixel yang berarti sudah mendukung tampilan Full HD+, yang dimana akan lebih nyaman untuk streaming serta bermain game, apalagi HP ini juga sudah support Wideband L1 untuk streaming dalam resolusi video yang tinggi. Sedangkan untuk kebanyakan HP entry level masih sedikit menggunakan layar yang kayak gini dan rata-rata masih menggunakan layar HD Plus aja, malahan ada juga yang HP 2 jutaan masih belum menggunakan layar Full HD Plus. Dan untuk ukuran layarnya sekalipun ada di segmen entry level, layar dari Poco M3 ini terbilang besar juga, yaitu 6,53 inci dengan panel IPS dan kecerahannya itu mencapai 440 nits yang kalau dipakai di bawah terik matahari masih oke aja tuh layarnya. Saya bilang untuk HP seharga mulai 1 jutaan yang murah ini emang layak disebut sebagai entry level killer. Selanjutnya ada di bagian sektor kamera 48 megapikselnya. Pada awalnya orang bakal beranggapan kamera dari Poco M3 ini kualitasnya yang buruk, tapi itu tidak semuanya benar. Kenapa? Karena di balik kamera 48 megapikselnya ini memiliki hasil yang lumayan baik, bukan berarti bagus ya. Karena kita harus mengingat lagi dengan harga yang diberikan. Overall untuk hasil fotonya mampu memberikan ketajaman yang baik dan eye-catching banget. Untuk kelebihan selanjutnya ada di sektor dayanya. Datang dengan kapasitas yang unggul, boleh saya bilang baterainya ini tahan banget. Secara kalau dipakai ekstrim seharian seperti browsing, buka sosmed, kamera, dan main game, itu bertahan hingga 9 jam. Selain baterainya yang gede, HP ini udah support fast charging 18 watt. Sekalipun kalian bilang 18 watt itu kecil, tapi perlu diingat Poco M3 ini adalah HP yang berada di segmen entry level. Dan selanjutnya ada beberapa kelebihan dari HP ini, yaitu speakernya yang udah stereo yang ada sertifikat high-res-nya. Terus ada konektivitas yang cukup lengkap seperti udah Type-C yang menurut saya bolehlah untuk sekelas HP 1 jutaan. Soalnya nggak banyak juga yang masih menggunakan micro USB. Selain itu ada colokan jack audio dan lain-lain. Bagaimanapun sebagai HP yang cukup ideal, tentu semua itu ada hal-hal yang masih kurang menurut saya dan mungkin sependapat dengan kalian. Nah, apa aja itu? Yang pertama boleh saya bilang untuk segi performa ini sih tanggung banget, dan melihat dari hardware-nya yang diberikan, mungkin memang benar pasar HP satu ini untuk HP kelas low-end banget. Sebenarnya ini juga menjadi salah satu kekurangan untuk sebagian orang. Meskipun di Poco M3 ini menggunakan chipset Qualcomm SM6 115,
atau biasa disebut Snapdragon 662 generasi terbaru, yang dimana performanya ini sedikit lebih meningkat daripada generasi 660. Meski begitu, jika HP ini memiliki generasi Snapdragon 700 mungkin akan sangat baik lagi. Ada tapinya nih, kalau diajak buat seperti multitasking, sosmed, chatting, streaming film, ini sih dipastikan lebih dari cukup lah. Kekurangan kedua itu HP ini nggak cocok banget buat gamer. Jika kalian seorang gamer yang punya budget yang ngepres abis, mending dipikirin lagi deh untuk beli HP ini. Sayangnya kalau dipakai buat main game seperti PUBG M itu nggak usah berharap lebih deh. Secara grafik yang didapat paling tinggi tuh di balance medium atau rendahnya di smooth high aja. Selain itu, untuk beberapa game yang mendukung gyro juga mungkin tidak akan puas karena fitur gyro di HP ini sangat-sangat buruk dan sangat delay. Yang ketiga, tidak hadirnya kamera ultrawide di HP ini. Rasanya kamera makro yang ada di HP ini kurang dipakai dan kurang berfungsi. Karena menurut saya lebih baik kamera ultrawide daripada kamera makro yang dipasang di HP ini. Soalnya orang bakal lebih sering memakai kamera untuk memotret momen berharga dengan teman, keluarga, dan lain-lain daripada memotret semut di lantai. Bener nggak tuh? Itulah kenapa kamera ultrawide lebih berfungsi kalau ada di HP ini. Kesimpulannya, HP ini layak mendapatkan predikat The New King Entry Level. Dengan harga mulai 1,8 juta, Poco M3 ini terbukti mampu memberikan value terbaik untuk konsumen di Indonesia. Bahkan yang buat heran lagi, HP ini baru di launchingnya aja udah pada ludes dan cepat laku di mana-mana. Gila nggak tuh? Ini sih kembali lagi ke selera dan budget kalian masing-masing ya. Saya hanya dapat memberikan sedikit gambaran sebelum kalian beli HP ini. Oke, segitu aja dulu. Jangan lupa subscribe dan like. Volken di sini. Ciao.